فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 99. Sebelum itu ya, yang akhir 98 tadi malam itu tentang rakaatail wudu, 2 rakaat wudu. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Yang kemarin nyebut Abu Hurairah sudah betul tayyib. Kemudian muka surat 99 tamarin, perlatihan. Mahiyya sholatu tatawwu, apa sholat sunnah allati laha awqatun muayyanah, yang memiliki waktu tertentu. Misalkan apa saja? Apa? Iya, sholat duha ada waktu tertentu. Apalagi? Iya, qiyamul lail. Ada lagi tak? Muttaqin. Sholat witir. Sholat witir termasuk sholat malam. Yang lain masih ada tak? Sholat yang ada waktu tertentu. Ada lagi tak? Ada lagi. Ayo, sholat yang sholat rawatib, ya rawatib. Di sini hanya disebutkan 3 ya. Ada lagi tak? Kita bilang apa di sini soalnya tatawwu, sholat sunnah. Jumpa lagi. Tak paham. Ini sholat sunnah yang ditanyakan, sholat sunnah. Tatawwu itu sunnah. Qal ma huwa awwalu ma yuhasabu bihi annasu yaumal qiyamah. Amalan apa yang manusia diperiksa pertama kali pada hari kiamat? Nuaim. Sholat. Intinya adalah sholat. Amalan yang pertama kali ditanyakan adalah sholat di hari kiamat, yaumul qiyamah. Sholat. Jelas pertama kali dari sholat ya, sholat wajib tentunya, memang betul, sholat fardu. Kemudian periksa sholat sunnah. Tayyib. Sekarang masuk ke muka surat 100. Adar susani, pelajaran kedua. Sebelum kita membahas itu ya, untuk masalah duduk iftirash, ketika ana menyebutkan yaitu telapak kaki kiri lurus ke belakang, jelas mau tidak mau dia tetap akan bengkok ke kanan kan, telapak kakinya ketika diduduki. Intinya adalah telapak kaki dihamparkan, walaupun tidak lurus ke belakang tapi akan bengkok ke kanan. Intinya telapak kaki yang kiri dihamparkan, sementara telapak kaki yang kanan ditegakkan. Baik. Muka surat yang ke-100, Ad-Dar Susani, pelajaran kedua, An-Nawafilut Tabi'atu lil Faraid. Sholat sunnah yang mengikuti sholat faraid, yaitu rawatib, berarti yang dibahas rawatib, qabliyah wal ba'diyah. Nawafilus sholawatil khams. Sholat sunnah yang mengikuti sholat yang 5. Nawafilus sholah allati tusalla qablal faraid au ba'dal faraid. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat faraid ataupun setelah faraid. Faraid jamak dari faridah. Ala nau'ain, terbagi menjadi 2. An-nau'ul awal, yang pertama, rotibatul faraid. Dipanggil rotibah, yaitu yang mengikuti. Asal dari rotibah adalah menyusuli, tapi terkadang artinya adalah yang diakibatkan dari faraid. Nah, kalau rotibah artinya diakibatkan, karena ada faraid maka ada sholat sunnah ini boleh jadi dia sebelumnya atau setelahnya. Dikatakan rotibah adalah akibat. Diakibatkan sholat ini maka ada sholat sunnah. Mungkin qabliyah, yaitu sebelum sholat
wajib, mungkin juga ba'diyah setelah sholat wajib. Wahiyya isna asyrata, yaitu ada 12 rakaat al-madhkuratu fi hadisi Ummi Habibah, yang disebutkan dalam hadis Ummi Habibah. Ummi Habibah siapa namanya? Ya. Bukan begitu. Ummu Habibah siapa namanya? Ya. Ummu Habibah siapa yang ingat? Siapa namanya? Mana Ismail dan Ahmad? Oh iya ya, ke Kangar. Oh, tayyib. Ummu Habibah, ada yang ingat tak? Siapa nama Ummu Habibah? Namanya Romlah. Romlah bintu Abi Sufyan. Iya, putrinya Abu Sufyan. Tayyib. Romlah bintu Sakhar. Betul ya, Sakhar namanya Abu Sufyan. Sakhar bin Harb. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim, tidak ada satu hamba pun yang beragama Islam. Jelas yang kafir tidak dibahas di sini karena dia kafir. Tapi yang muslim, yusalli lillah, dia salat untuk Allah. Bukan untuk mencari pujian makhluk atau gaji duniawi, bukan untuk mencari pujian para apa istilahnya itu netizen istilah orang sekarang ya, atau apalah istilahnya itu. Kulla yaum, di setiap hari, sintai asyrata rakaah, 12 rakaat. Tatawuan, yaitu sunnah. Tatawuan artinya ketaatan yang tidak wajib. Ghairu fardhah, dijelaskan tidak wajib. Illa, kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina untuknya satu rumah di surga. Rawahu Muslim. Syaratnya sholat sunnah berapa rakaat? Tak perhatian ya. 12 rakaat tuh. Sintai asroh, tulis apa arti sintai asroh? 12 rakaat. Kita lihat di sini ar-ratibatul qabliyah. Yang qabliyah yaitu rakaatani as-shalawat al-fajr. Iya. Untuk sholat fajar maka ada 2 rakaat sebelumnya. Adapun ba'diyah tidak ada karena terlarang memang. Sholat setelah sholat subuh itu tidak ada. Kecuali yang terpaksa atau apa perkara khusus. Kemudian untuk yang zuhur, lihat di situ as-shalawat, ada fajar, ada zuhur. Untuk zuhur yang qabliyah ada 4 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang memilih 2 rakaat itu pun sudah sangat bagus, alhamdulillah. Ya. Boleh, tapi jangan sering-sering ya, jangan sering-sering terlambat karena nanti akan merubah sunnah. Lebih baik digantinya adalah waktu matahari sudah naik, waktu duha. Baik. Kalau kita sudah biasa sholat qobliyah, kalau tak biasa ya tidak boleh, karena yang namanya mengganti sholat itu hanya untuk orang yang sudah biasa mengerjakan sholat pada waktunya. Tahu-tahu ada udzur, seperti Nabi biasa sholat ba'diyah zuhur tiap hari, tahu-tahu ada tamu, ada utusan dari mana, sehingga tidak sempat sholat ba'diyah. Maka begitu selesai sholat asar, beliau masuk ke rumah Ummu Salamah dan sholat di situ. Kenapa tidak memilih sholat di masjid? Nabi khawatir nanti orang salah faham, karena setelah asar bukan waktu untuk sholat. Tapi masalah boleh-boleh saja kalau, tapi jangan sering-sering sehingga tidak dianggap merubah sunnah. Yang ketiga al-asr, untuk waktu asar sebelumnya tidak ada dan setelahnya tidak ada. Ini untuk yang sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang pahalanya besar. Untuk maghrib adalah rakaatan ba'diyah. Untuk yang isya
itu rakaatan ba'diyah juga yang sebelumnya tidak ada. Ini untuk yang sunnah muakkadah. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Umar. Yang mana Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan yang disebutkan ini 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi semuanya ada 12. Itu hadis Ibni Umar. Adapun kalau sebelum maghrib boleh tidak? Boleh, tapi ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Masalah boleh dan pahalanya banyak tentunya. Nah, dalilnya mana? Sekarang kita baca dalilnya. An-nau usani, jenis kedua, an-nafilah allati tusalla bainal adzani wal iqamah. Salat sunnah yang dikerjakan antara adzan dan iqamat. Berarti apa? Dia adalah salat qabliyah. Qabla sholatil asar, yaitu sebelum asar. Nah, kita sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah dijamin mendapatkan rahmat. Kemudian sebelum maghrib, sebagaimana itu sering dilakukan oleh para sahabat dan disetujui oleh Nabi, disepakati oleh Nabi. Demikian pula yang qabla isya, begitu muadzin selesai adzan isya, nah, kita berdiri untuk sholat sunnah yang ada wudhu dan sebagainya, ada kesempatan, itu bagus sekali. Li hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap 2 adzan itu ada salat. Maksudnya 2 adzan itu apa? 2 adzan. Maksudnya 2 adzan apa? Iya, adzan dan iqamat dipanggil 2 adzan. Nabi mengulang, baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap 2 adzan ada salat. Jadi ini bukan bid'ah dan tidak layak untuk ditinggalkan dan dibenci misalkan. Kalau kita mampu kerjakan, itu bagus. Kalau kita misalkan, saya mau doa saja, tak masalah. Dalil yang lain menunjukkan digalakkan untuk doa di antara adzan dan iqamat. Yang ingin sholat maka itu bagus sekali. Qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Wa summa qala fi salisah, kemudian pada kali yang ketiga, yaitu setelah mengucapkan kalimat yang sama, Nabi mengatakan liman sya, untuk orang yang mau. Muttafaqun alaih, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu an. Begitu selesai adzan maghrib, selalu para sahabat berlomba-lomba mendekat ke tiang. Untuk apa mendekat ke tiang? Iya, untuk menjadi sutra sholat sunnah, sholat qabliyah maghrib. Hadis yang baru saja tadi apa? Hadis Abdullah bin Mughaffal muttafaqun alaih. Tamarin. Sekarang pelatihan. Akmilil faraghatil atiyah. Sempurnakanlah tempat-tempat kosong berikut ini. Ma min abdin muslim, tak ada satu hamba muslim pun, yusalli lillah, yang salat untuk Allah kulla yaum, setiap harinya, nuqat Halif, setiap harinya titik-titik berapa itu? Iya, sintai asyrata rakaat, 12 rakaat. Baik. Kemudian di sini ada ghaira fardhah, berarti sebelumnya ada tempat kosong diisi apa ya? Muttaqin. Nah, sebelum ghaira fardhah jawabannya apa? Baik. Iya, tatawuan, betul. Tatawuan ghaira fardhah, tamam. Illa banallahu lahu baitan fi Naim baitan fi fil jannah, baitan fil jannah, rumah di surga. Thayyib. Yang kedua, baina kulli adzanain, di antara setiap 2 adzan, kira-kira Firdaus boleh jawab tak? Setiap antara adzan dan iqamat ada apa? Iya, ada sholat, betul.
Baina kulli adzanaini shalah. Thayyib. Baina kulli adzanain, si jawabannya tinggal sama aja ya, salat. Summa qala fi salisah liman sya, bagi orang yang mau, ya. Yang berlomba-lomba mencari tiang. Siapa yang ingat sahabatnya? Sahabat yang larinya sangat laju tuh, kuat sekali ya. Iya, Salama ibnul Aqwa, beliau Abu Muslim, ya. Abu Muslim Al-Ansari. Baik, sekarang bayin fi hadzal jadwal. Terangkan dalam jadwal ini ar-ratibatal qabliyah wal ba'diyah. Ya, salat yang terkait yang mengikuti salat wajib, baik yang ba'diyah ataupun yang qabliyah. Untuk yang fajar, untuk yang fajar qabliyah ada berapa rakaat qabliyah? 4. Banyak sangat. Oh, iya 2. Baik. Ini kita masih di yang fajar, yang ba'diyah berapa? Hah? Iya, tak ada. Baik. Untuk yang zuhur qabliyah berapa, Abdurrahman? 4. Iya, kalau yang tak mampu 4, 2 itu sudah bagus. Untuk yang ba'diyah zuhur berapa? Iya, rakaatan, iya 2 rakaat. Kenapa? Kalau kita solat subuh 2 rakaat, solat sebelum subuh 2 rakaat, lepas tu solat wuduk 2 rakaat wuduk. Sebaiknya digabung saja. Dua niat dalam satu amalan boleh, kata jumhur ulama. Sama-sama sholat sunnah digabungkan sekalian. Karena itu sudah, kalau kita sholat qabliyah 2 rakaat, dalam keadaan kita memang jelas baru saja selesai wudhu, kita sudah mengamalkan hadis Abi Hurairah, ucapan siapa itu? Bilal, tidaklah saya berwudhu kecuali saya sholat. Nah, sudah mengamalkan yang itu. Kenapa demikian? Kenapa tidak kita buat 2 rakaat wudhu, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah fajar? Karena ada dalil khusus yang mengatakan tidak ada setelah adzan kecuali 2 rakaat saja. Setelah adzan fajar tidak ada sholat kecuali 2 rakaat, sholat sunnahnya itu. Jadi sebaiknya kita gabung saja. Nah, amalan sesuai niat kita 3 amalan, insya Allah dapat pahala 3 amalan. Kemudian untuk yang asar ada qabliyah tidak asar? Ba'diyah? Iya, tak ada. Baik. Maksudnya qabliyah ba'diyah ini terkait dengan apa? Yaitu sunnah yang muakkadah. Tapi kalau mau sebelum asar sholat 2 rakaat boleh tak? Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Boleh. Nah, kenapa boleh? Karena Nabi mengatakan apa? Iya, bagi yang mau, iya, antara adzan dan iqamat, bagi yang mau ada sholat, dan pahalanya tentunya besar sekali. Pahala ruku, pahala sujud, pahala al-fatihah, pahala sholawat, banyak sekali ya amalan di dalam sholat. Kemudian untuk yang isya qabliyah ada tak? Iya, tak ada. Dalam artian pembahasan apa kita ini? Sunnah yang muakkadah. Tapi boleh tak 2 rakaat sebelum isya? Boleh tak? Kenapa boleh? Siapa yang mau? Iya, bagi yang mau antara adzan dan iqamat. Untuk yang ba'diyah? Ya, yang ba'diyah 2 rakaat, betul. Baik, ilahuna wallahu a'lam.